Pribadi ya, portfolio saya secara pribadi yang memang saya lakukan begitu, itu memang, tidak 100% di pasar modal. Ya memang dari dulu tidak 100% di pasar modal, tapi majority dari portfolio saya itu di, pasar modal. Nah, Mhm. kalau misalnya, kondisi sekarang karena posisinya kan lagi, resesi gitu ya dan belum masuk ke dalam market. Jadi kita harus invest yang mana nih gitu kan. Nah, kalau Mhm. saya pribadi memang saya ada masuk ke properti juga. Ya saya memang sudah investasi properti beberapa tahun terakhir, saya invest yang sifatnya kos-kosan begitu ya, yang saya terima Oke. rental income dari sana gitu ya. Mhm. Nah itu ya saya memang sudah saya lakukan dan so far memang tidak terlalu impact sih dengan pandemi sekarang, saya masih Mhm terima mhm rental mhm. income. Nah terus saya juga invest ke startup company. Ya sejauh Oke. ini kita sudah invest, 13, perusahaan startup di Indonesia dan selama 1 bulan terakhir ini kita sudah tambah, 3 perusahaan baru yang kita invest gitu ya. Mhm. Mengapa kita tetap invest di private company yang belum IPO gitu ya, di tengah, Mhm. kondisi seperti sekarang, karena kita melihat setiap, resesi kan ada peluang ya, salah satu peluang Iya. adalah perusahaan-perusahaan ini yang mungkin memang kondisi pandemi kena impact, tapi ketika mereka bisa gitu ya, atau bahkan masih bisa jalan, dia punya revenue masih bagus gitu ya, atau hanya kena impact dikit aja di tengah pandemi, kita sangat percaya bahwa setelah ini gitu ya, Mhm. setelah ini lewat begitu, Mhm. krisis ini, maka market share yang ada di itu akan mungkin membesar gitu kan, karena banyak kompetitor yang sudah mundur dari permainan. Banyak kompetitor mundur dari permainan mungkin sebelumnya ada 100 pemain gitu ya, terus, karena faktor krisis mungkin sisa 20 pemain. Nah tentu pemain bertahan ini akan mendapatkan market share yang lebih besar. Nah itu Oke. mengapa biasanya setelah krisis itu sudah lewat, tiba-tiba begitu kan. Nah itu Iya. salah satu faktornya karena itu. Nah itu Mhm. mengapa kita tetap, invest ya, kita tetap invest di mana mereka kita make sure bahwa mereka bisa survive selama, 2 tahun ke depan. Masuk properti, saya masuk ke, startup startup Startup. company Mhm. ya, dan juga kalau saya juga masuk ke case saya itu enggak masuk ke liquid lah sifat. Ya jadi Oke. masuk emas boleh nggak? Boleh saja, Heeh karena memang, heeh. biasanya kalau krisis gitu ya, emas itu biasanya naik gitu ya. Di Mhm. 2008 juga sama, emas itu naik. Nah terus, kalian mau deposito boleh saja Mhm gitu kan. mhm. Tapi yang sifatnya adalah ketika saya sudah siap untuk invest ke dalam pasar modal, saya bisa cairkan dalam waktu gitu Iya. kan. Nah kalau properti kan nggak bisa. Nah, ini Mhm. memang saya siapkan untuk yang, cepat saya cair ke pasar saham, ketika memang waktunya sudah tiba. Itu Iya. kalau, yang saya pribadi saya lakukan. Heeh. Mhm. Ketika waktunya sudah tiba, balik lagi ya ke pasar saham nih kira-kira, mungkin tadi memang sudah dijawab sedikit karena masih menunggu data kuartal ketiga adalah kuncinya gitu ya, apakah Mas Putra, memilih untuk masuk ke pasar saham atau enggak. Jadi paling cepat tuh kapan sih Mas Putra? Saya masih, getol juga nih nanyain, kira-kira paling cepat kapan sih waktunya untuk masuk ke pasar saham ini? Iya, kalau saya melihat gitu ya, mungkin saya share sedikit mengapa mungkin banyak orang belum masuk gitu kan, padahal memang Iya. ada saja kan perusahaan-perusahaan yang naik juga sahamnya gitu kan. Mhm mhm. Nah karena, eee, pertama, karena saya melihat ini sebagai long term game, saya melihat ini sebagai jangka panjang, saya tidak time frame bukan 1 Bukan bulan, trader gitu ya? per quarter Mhm bukan. mhm. Ya time frame saya sifatnya itu, 5 tahun, 10 tahun ke depan. Oke. Jadi saya tidak terlalu bermasalah walaupun tidak masuk di market kondisi sekarang gitu kan. Mhm. Nah yang kedua adalah saya melihat, karena ini lagi krisis ya, bukan ekonomi baik tapi ekonomi krisis, maka kita harus melihat, ekonominya kan bagaimana, pertumbuhan GDP tiap negara seperti apa. Nah, Mhm. saya melihat sekarang ya kalau saya boleh mengibaratkan, itu ekonomi, dan pasar saham ini kan 2 hal yang berjalan bersama-sama, tapi Mhm. ini adalah 2 hal yang berbeda. Kalau saya boleh mengibaratkan, ini seperti, kita lagi jalan-jalan kita gitu ya, misal kita sama anjing kita lagi jalan-jalan di taman, nah Mhm. ekonominya, anjing ini sebagai pasar sahamnya. Nah Oke. jadi, kalau misalnya ekonomi di depan, anjing kita jalan di belakang, itu artinya gitu ya, pasar saham di belakang. Nah ini at Mhm. the end, dalam jangka panjang, apa yang terjadi, kita akan tarik anjing kita ke depan, yang artinya pasar sahamnya akan ikut naik ketika ekonominya lagi Oke. bagus, gitu kan. Mhm. Karena tidak mungkin ekonominya bagus, terus sahamnya turun terus, kan nggak mungkin. Heeh Nah, heeh. begitu juga dengan sebaliknya. Oke. Posisi sekarang itu, kita itu di belakang, ekonominya di belakang, tapi, anjing ini di depan, pasar sahamnya di depan, Mhm gitu mhm. ya. Itu yang saya lihat. Jadi, apa yang terjadi akan ada 2 hal. Yang pertama adalah
kita yang jalan ke depan ke anjingnya, yang artinya ekonominya bertumbuh, ekonominya naik, pasar saham naik terus dan tidak turun lagi, bisa saja, tapi harus ekonomi memang semakin kuat juga, bukan semakin buruk gitu ya. Nah, Mhm. opsi yang kedua adalah kita tarik anjing kita mundur ke belakang. Yang artinya, karena ekonominya masih buruk, pasar saham kan nggak bisa naik terus. Kalau pasar saham naik terus, ini akan terjadi bubble gitu kan, dan ini bisa pecah gitu kan bubble-nya. Iya, Dan akhirnya semua iya. bisa turun. Nah itu yang saya lihat. Jadi that's why saya tidak masuk. Saya masih menunggu yang tadi saya katakan di Q3 Oke. bagaimana. Mhm. Kemungkinan saya akan masuk di kemungkinan di awal tahun depan.